masih menyoroti upaya revisi Undang-Undang Pilkada oleh Parlemen dan aksi unjuk rasa penolakan terhadap apa yang sudah diputuskan dan hendak disahkan di Parlemen. Kita akan kembali berbincang dengan ahli hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto. Mas Aan, tadi pimpinan DPR diwakili Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan memang hari ini tidak quorum, peserta rapat tidak memenuhi quorum, maka rapat paripurna hari ini ditunda dan tidak bisa dilaksanakan. Jika pernyataan ini dikeluarkan oleh pimpinan DPR, apakah memang hari ini benar-benar tidak akan bisa dilaksanakan rapat paripurna atau bisa dijadwalkan ulang di hari ini juga sebenarnya berdasarkan mekanisme yang tersedia, Mas Aan? Ya, memang tentunya ketentuannya ada di dalam tatib DPR. Ya, dalam tatib DPR itu jelas kalau tidak quorum maka ditunda dalam waktu 30 menit. Ya, nggak quorum juga, nah ini harus dijadwalkan ulang gitu. Sehingga ya dalam hal ini ya tentunya ini harus dikawal juga ini oleh publik ya. Jangan nanti nunggu lengah. Ya lewat hari ini kan nanti jam di atas 00 itu sudah lewat hari kan begitu. Iya. Ini kalau kasus jangan sampai juga nanti malah senyap-senyap begitu ya, tidak ada kabar berita info tiba-tiba sudah dijadwalkan ulang di hari ini juga dan rapat paripurna dilangsungkan. Ini yang sama-sama kita tidak inginkan jika tidak terpantau begitu ya kurang lebih ya, Mas Aan ya. Iya. Jika ngejar hari Jumat bisa tanda tangan presiden, bisa digunakan berat. Ya, inilah yang juga teman-teman mahasiswa dan juga sivitas akademika mengapa hingga sampai saat ini masih menduduki gedung DPR begitu ya, kira-kira karena bisa saja penjadwalan ulang itu akan dilakukan dan rapat paripurna akhirnya kembali dijadwalkan di hari ini juga untuk mengesahkan rancangan revisi undang-undang pilkada. Kembali ke soal substansi aturan pilkada, Mas Aan. Balik lagi, kalau tadi kita sudah mendiskusikan KPU akan mengacu pada aturan yang mana, revisi undang-undang pilkada DPR ataukah putusan MK. Jika memang katakanlah revisi undang-undang pilkada ini dipaksakan begitu untuk menjadi acuan oleh KPU, menuangkan dalam sebuah peraturan KPU ya, PKPU, dan ini terus berjalan hingga akhirnya nanti ada calon yang dicalonkan dan juga terpilih gitu. MK bisa saja berarti jika mengacu pada pernyataan Anda tadi, MK bisa saja nanti jika ada pengajuan sengketa mengabulkan sengketa itu ketika permintaannya menganulir bahwa calon yang terpilih ini tidak sah secara aturan begitu, secara konstitusi. Ya, memang dalam putusannya MK sudah menyampaikan itu ya. Kalau tetap putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dipatuhi ya, tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, oleh pemerintah, oleh masyarakat, ya Mahkamah sebagai lembaga negara, pemegang kekuasaan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum, maka Mahkamah punya wewenang untuk menyatakan hasilnya tidak sah begitu. Misalnya tentang pencalonan, ya, kan sudah pernah terjadi itu. Sudah menang ini di pilkada, ya. Tapi menurut Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu mensyaratkan bahwa adanya masa jeda dalam setelah menjalani hukuman pidana. Kan tidak serta-merta pada waktu itu kalau orang itu sudah menjalani tindak pidana yang ancamannya 5 tahun itu harus punya jeda 5 tahun. Nah ini belum selesai masa jedanya, ikut pilkada. Di Bawaslu dia lolos ya, sengketa Bawaslu lolos, di KPU lolos. Sampai masuk di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah dinyatakan dia itu tidak bisa menjadi calon terpilih begitu atau dibatalkan hasilnya. Nah inilah yang kemudian nanti kalau sampai begini terus akan menjadi masalah ya, dan akan stagnasi dan ya karena ini soal politik, soal dukung mendukung ya di daerah dan seterusnya. Nah khawatirnya ini ya tidak ada ketertiban hukum dan tidak ada kepastian hukum. Nah ini bahaya sebenarnya. Salah satu materi yang disepakati juga dalam pembahasan revisi undang-undang pilkada ini antara lain menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam pembahasan itu juga disepakati aturan syarat usia. Ini juga yang menarik. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon terpilih ini dilantik. Padahal MK kan telah menegaskan penghitungan usia itu kan dihitung sejak penetapan pasangan calon. Ini spesifik lagi soal usia. Dan juga ada terbit pada saat itu juga di MA gitu ya, putusan MA. Ini jujur saja kalau saya melihat publik sepertinya sangat bingung dengan aturan-aturan seperti ini. Kan publik ini ya, taunya kita hanya memilih saja calon yang disediakan. Tapi bagaimana Anda juga bisa menjelaskan kepada publik bahwa yang mana yang harus dijadikan acuan? Ada putusan MK, lalu sekarang revisi undang-undang Pilkada oleh DPR, belum lagi nanti di tengah-tengah soal syarat usia itu ada putusan MA juga, Mas Aan. Iya, baik. Saya coba runut satu-satu ya. Ya. Yang berbelan sama Mahkamah Agung itu adalah soal syarat usia. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Pilkada sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu dan setelah diputus pun juga sama. MK pun tidak mengubah redaksional ya, tidak mengubah redaksional soal usia ini. Nah, jadi dalam Undang-Undang Pilkada ditentukan usianya itu adalah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur ya. Serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, di dalam Undang-Undang 10 2016 ini tidak ditentukan dihitung sampai sejak kapan, itu masalahnya gitu. Itu berawal dari itu sih sebenarnya. Jadi di pasal 7 ayat 2 huruf E ini tidak diatur ngitung 30 tahun sama menghitung 25 tahun itu dihitung sejak kapan. Nah, dalam prakteknya KPU menafsirkan itu dengan membuat PKPU yang menurut KPU dalam PKPU-nya dan sudah dilakukan 3 pilkada sebelumnya, periode sebelumnya, itu adalah sejak ditetapkan sebagai calon. Ya. Ini sudah lama kan, historisnya begitu gitu loh. Nah, ketika ini dibawa ya oleh pemohon ke Mahkamah Agung kemudian menganulir menganulir KPU itu, peraturan KPU itu bukan sejak ditetapkan sebagai calon, tetapi oleh Mahkamah Agung disebutkan sejak dilantik ya, sebagai kepala daerah, gitu kan? Intinya begitu. Sejak dilantik sebagai kepala daerah. Jadi ada perhitungan sejak kapannya ini. Nah, kemudian undang-undang yang tadi menyebutkan undang-undang Pilkada ini dibawalah oleh pemohon yang lain ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang awal tadi ke Mahkamah Agung kan dibawa ke Mahkamah Agung ini PKPU-nya. Nah, ini undang-undang yang sekarang yang dibawa. Undang-undangnya, ya. Ya, bukan PKPU-nya kan begitu. Ini beda ranah. Nah, undang-undang yang dibawa kepada Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tidak diapa-apakan ya, tetap itu sudah konstitusional sehingga permohonannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya gitu sebenarnya. Ini ditolak permohonannya. Nah, di dalam pertimbangannya MK mengatakan bahwa rumusan soal usia itu sudah clear, itu sudah jelas, sudah terang benderang. Ya, sudah basuluh matohari ya, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu, bahasa Padang ini sebenarnya bahasa Padang sepertinya ini. Seperti matahari yang terang gitu, tidak perlu didefinisikan lagi, sudah kelihatan, sudah kalau orang Jawa jatuh welo-welo begitu. Nah, sehingga tidak perlu ditafsirkan sejak kapan. Sejaknya itu adalah sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, itu oleh Mahkamah begitu. Ya. Sehingga sama dengan bunyi dari PKPU kalau menurut Mahkamah, kan gitu kan. Nah, sehingga dari sinilah sebenarnya mana yang kemudian nanti akan diturut oleh KPU maupun oleh masyarakat. Yang seharusnya diturut atau yang dituruti atau yang diikuti itu seharusnya adalah tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, bukan tafsir Mahkamah Agung terhadap PKPU. PKPU di bawah undang-undang. Nah, dan Mahkamah Agung pun kan menguji PKPU berdasarkan undang-undang sebagai itu. Betul. Ya. Nah, memang ini dari sisi waktu memang duluan Mahkamah Agung sih untuk menafsirkannya gitu ya. Tapi kan belakangan.
Ya, kedudukannya juga berbeda begitu ya Prof ya. Ya. MA itu menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi atau MK menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 begitu kira-kira. Sehingga kekuatan hukumnya juga lebih tinggi sebetulnya. Nah, kekuatan hukum lebih tinggi ya. baik, nanti kita juga akan bahas sebenarnya mengingat Indonesia ini telah memiliki MK, Mahkamah Konstitusi selama 21 tahun ya. Artinya sudah cukup dewasa lah kita sebenarnya untuk memahami bahwa apa yang sudah dibatalkan MK ini tidak dapat dihidupkan kembali kira-kira begitu. Saya akan tanyakan nanti setelah jeda kepada Prof. Aan, apa logika berpikir DPR seperti yang kita saksikan sekarang sebenarnya bisa Anda baca, Prof. Aan, ketika ini seperti tidak punya kedewasaan berpikir bahwa kita sudah 20 tahun memiliki MK dan putusannya sudah final and binding, tidak bisa diubah-ubah lagi. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami.